Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budianto. Kali ini saya akan menyelesaikan tugas tentang penerapan design thinking pada bisnis saya. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian design thinking. Pengertian tentang design thinking. Design thinking adalah pendekatan atau metode untuk memecahkan masalah yang berfokus pada kebutuhan pengguna. Design thinking dilakukan dengan cara memahami pengguna, menantang asumsi, dan mendefinisikan kembali masalah. Ada beberapa tahapan tentang design thinking. Yang pertama, empatis. Yang kedua, define. Yang ketiga, ide. Yang keempat, prototype. Yang kelima, test. Pengertian tentang tahapan design thinking. Yang pertama, empatis. Tahapan awal adalah empatis, di mana langkah ini digunakan untuk mendapatkan pemahaman empatik mengenai masalah yang terjadi. Kedua, define, yaitu informasi yang sudah dibuat dan dikumpulkan dalam tahap empatis. Pada tahap ini, pengguna dapat menganalisis pengamatan dan mensintesisnya untuk menentukan masalah inti yang sudah diidentifikasi. Ketiga, ide. Pada tahap ini, para desainer sudah mulai menghasilkan ide karena sudah memahami pengguna dan kebutuhannya di tahap empatis. Kemudian dianalisis dan disintesis pada tahap define untuk menentukan pernyataan masalah yang intinya pada manusia. Keempat, prototype. Setelah melewati berbagai tahapan di atas, maka tim desain akan mendapatkan sejumlah versi produk yang murah atau spesifik dari dalam produk sehingga dapat meneliti solusi dari masalah yang sudah ditemukan dari tahap sebelumnya yang sudah dilakukan. Terakhir, tes. Hasil dari tahap terakhir ini seringkali dimanfaatkan untuk mendefinisikan kembali satu atau lebih masalah dan menginformasi pemahaman pengguna, baik mengenai kondisi pengguna, bagaimana orang berperilaku, berpikir, merasakan, dan berempati sehingga dapat dilakukan perubahan dan penyempurnaan. Setelah saya mengetahui tentang konsep dari design thinking, saya akan mencoba untuk menerapkannya pada bisnis saya, yaitu usaha keripik pisang. Dengan berdasarkan ilmu dari design thinking ini, insya Allah bisa jadi penuntun saya untuk mencoba usaha dari nol, mulai dari mengamati sumber daya yang ada, problem atau masalah yang dirasakan pengguna, mencari solusi untuk memecahkan masalah, mendesain logo produk, sampai tahap pengetesan langsung. Yang pertama, tahap empathize. Sekarang banyak cemilan yang banyak mengandung bahan kimia atau pengawet yang kurang baik untuk tubuh. Maka dari itu, dibuatlah rumusan masalah mengenai perencanaan bisnis, yaitu membuat produk cemilan sehat, yaitu keripik pisang yang tidak mengandung bahan kimia. Buah pisang memiliki banyak khasiat untuk tubuh manusia, karena pisang dalam bentuk segar tidak tahan lama atau cepat busuk, maka diolah menjadi keripik agar dapat dikonsumsi dalam waktu yang lama. Kedua, define. Pernyataan masalah. Konsumen sering kesulitan untuk mencari cemilan dengan harga yang murah, banyak pilihan varian rasa, dan bahan baku yang sehat. Dari banyaknya keripik yang sudah ada, masih belum banyak yang bisa memenuhi kebutuhan konsumen di atas. Seperti kebanyakan di daerah saya, keripik yang hanya memiliki 2 varian rasa, yaitu original dan dengan kemasan yang hanya bungkus plastik polos tanpa ada merek logonya. Ketiga, ide. Setelah saya mengetahui tentang masalah dari konsumen, saya mempunyai ide untuk membuat produk keripik pisang dengan kemasan yang mudah dibawa kemana-mana dan juga tahan lama. Meski sudah banyak produsen dari keripik pisang ini, saya tetap mencoba untuk membuat keripik pisang saya bisa bersaing di pasaran dengan mempunyai keunggulan tersendiri, entah dari kemasan yang menarik, rasa yang lebih gurih, atau harga yang lebih terjangkau. Setelah saya melakukan tahapan di awal, saya sekarang sudah sampai di tahap prototype. Untuk yang pertama yang saya lakukan adalah dengan mendesain merek atau logo. Saya menamakan produk saya dengan nama Sip Nana, yang artinya adalah keripik pisang. Untuk prototipe saya ini, saya membuat 2 produk untuk sekarang. Mungkin nanti bisa bertambah dengan varian rasa yang lain.
Yang pertama adalah varian rasa pedas. Varian rasa pedas ini sangat diminati konsumen karena kebanyakan masyarakat Indonesia ini yang suka cemilan yang gurih dengan ada rasa pedasnya. Yang kedua adalah varian rasa manis atau original. Dari bahan pisang yang berkualitas menjadikan keripik pisang ini sudah manis sebelum diproses. Dengan manis alami menjadikan keripik ini menjadi cemilan yang sehat. Pertama, lakukan pengupasan pisang. Setelah itu rendam pisang agar getahnya hilang. Selanjutnya siapkan bahan bawang putih 7 siung dan 1 sendok garam. Setelah itu dilembutkan, lalu campurkan ke air setengah gelas kecil. Setelah tercampur, selanjutnya nyalakan kompor lalu siapkan wajan dan beri minyak secukupnya. Biarkan minyak panas terlebih dahulu, agar nanti saat dimasukkan irisan pisang matang sempurna. Selanjutnya iris pisang dengan cetakan langsung di atas wajan. Tujuannya adalah agar nanti irisan pisang tidak pada nempel. Inilah hasilnya keripik pisang gurih nikmat. Yang terakhir adalah tahapan tes. Dalam tahapan tes ini saya menawarkan kepada keluarga terdekat saya terlebih dahulu sebelum mengeteskan produk saya pada orang banyak. Hasil tes produk keripik pisang bagi yang sudah merasakan katanya sudah enak, hanya perlu ditambahi pedasnya seperti ditambah bumbu balado agar lebih nikmat. Dan juga selain untuk dinikmati sebagai keripik, juga bisa dinikmati untuk lauk makan karena ada rasa pedasnya dari balado tersebut. Sekian video kali ini. Jika ada kekeliruan dalam penulisan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.